Ini Joy. Hey guys, it's me again, your boy Rabbit, and welcome back to Tutu Rabbit Channel. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan review album The Perfect Red Velvet Series 2 Bad Boy. Di video sebelumnya kita udah bersama-sama ngebahas secara cukup detail lagu yang berjudul My Second Date. Nah, kita akan lanjut langsung ke lagu 9 di album ini yang berjudul Attaboy. Ini sedikit unik karena ketika gue baca review album yang gue baca ya di beberapa website, mereka melakukan review dalam bentuk tulisan. Katanya Attaboy ini satu adalah lagu yang cukup underrated, jadi kayak mungkin bisa lebih diapresiasi lagi. Dan kedua, ini cukup lagu ini cukup unik karena beberapa pendengar mungkin nggak masuk ke selera musik mereka gitu. Nggak tahu apakah ini karena terlalu eksperimental atau seperti apa. Tapi lagi-lagi kalau misalnya kita ngomong secara tentang selera, yaitu adalah hal yang subjektif dan hal yang personal, nggak bisa dipaksakan. Nggak semua orang harus suka lagu genre A, nggak semua orang harus suka genre B gitu. Masing-masing kan punya preferensi pribadinya dan itu adalah hal yang sebenarnya fine-fine aja. Dan itu tidak mengurangi value dari lagu-lagu yang memang sudah diproduksi. Dua hal itu yang akhirnya bikin gue penasaran banget dan sekarang gue bakal cari tahu dan gue bakal dengar secara langsung untuk pertama kalinya seperti apa sih lagu Attaboy ini. Jadi kalau gitu langsung aja bersama-sama kita dengarkan. Ini adalah Attaboy, lagu ke-9 dari The Perfect Red Velvet Album Series 2 Bad Boy. Alright, music start. Oke, ini sebuah start yang unik ya. Oke. Ini nih. Ini Joy. Kalau tadi beneran Joy, gokil ya. Ini Eri. Alright, oke. What a way to start a song tadi. Oke. Enak banget terusan. Oh. Alright, oke, ini lagu lucu sih. So playful ya. Ini Joy lagi pasti. Oke. Ini oke, I have to say. Ini lagu dengan penggunaan melodi yang paling unusual dan I can say this is really experimental ya. But this is fun. Oke. Seperti biasa ini pasti bridge. Nuansanya udah beda banget sama seluruh lagu ya. Seperti kayak lagu berbeda nih barusan di bagian bridge ini nih. Alright. Oke, itu part yang benar-benar. Oke, gue tahu kenapa lagu ini begitu unik sih. Menarik. This song is really interesting. Alright. Seperti biasa, lagu ini diakhiri dengan tiba-tiba, tanpa permisi, tahu-tahu, that's it. Oke, Attaboy.
Ini bener-bener lagu yang eksperimental, lagu yang super fun, sangat playful. Kalau misalkan kita denger yang lagu kemarin terakhir itu ada siapa? My Second Date. Itu buat gue aja udah cukup, udah sangat playful, udah ngasih nuansa yang fresh dan juga lebih ringan dari album The Perfect Red Velvet ini. Karena sebelumnya kan lagu-lagu yang cukup intens tuh, gue bilang I Just, Kingdom Come, dan juga Time to Love. Kemudian kena My Second Date, lebih laid back, lebih santai. Tiba-tiba diangkat lagi dengan lagu At The Boy ini. Jadi kayak ibarat kata udah dari intens terus turun pelan, chill. Nah, di sini kita lagi mulai nanjak lagi. Nanjak tapi feel-nya lebih kayak let's play a game. Kayak banyak hal seru yang terjadi di sana. Banyak hal seru ya. Oke, kita bakal coba bahas satu-satu temuan-temuan apa yang gue dapatkan pada lagu At The Boy ini. Oke, yang pertama gue mau ngecek lirik dulu. Karena gue yakin banget tuh bagian pertama adalah Joy. Sekarang gue udah bisa ngenalin suara masing-masing member loh. Achievement gak tuh? Setelah 2 bulan mendengarkan Red Velvet dengan intens. Oke, Red Velvet, At The Boy, lyrics. Oke, ini liriknya At The Boy. Music start. Wow, ini kayak lu lagi di back alley gitu, kayak in the streets banget sih mainnya. Kayak lu mau perang antar geng gitu loh. Joy kan? Right, habis itu Yeri. Oke, itu satu hal. Oke, hal pertama yang paling menarik adalah gue gak tahu ya, Joy itu ngambil part rap di lagu mana aja. Cuma ternyata dia nggak waktu dia ngambil bagian awalnya itu sangat playful, benar-benar kayak playful dalam artian gini. Yeri itu lebih playful yang kayak come on, let's get active dan lain-lain. Ceria banget gitu. Joy adalah playful yang lebih ngetis kita para pendengar. Jadi kayak playful in a lebih in a sexier way, atau mungkin karena itu Joy kali ya. Terutama nada-nada yang dipakai di situ kayak gimana ya, kayak cukup provokatif ke kita, provokatif tapi nggak sampai yang eksplisit banget, lagi karena teasing banget jadinya di situ. Oke, jadi menarik buat gue di sini Joy ambil rap partnya, kalau nggak salah di tengah juga ada kalau misalkan gue denger tadi, dan itu This is something new buat gue. Atau mungkin gue sempet denger di lagu lain tapi gue miss, nggak tahu. Tapi this is something fresh for me. Joy sebagai rapper dengan eksekusi yang playful dan juga seksi di situ. I really like it. Oke, hal yang kedua ya. Jadi mungkin ini bakal nyambung dengan hal yang gue katakan di depan tadi. Bagaimana lagu ini cukup underrated, bisa diapresiasi lebih, dan mungkin nggak semua orang bisa menikmatinya secara utuh gitu. Karena emang ini adalah satu lagu yang cukup eksperimental dan not everyone's cup of tea aja ya. Mungkin gak bakal masuk selera semua orang. And it's completely fine. Gak jadi masalah seperti yang gue bilang tadi. Selera itu masalah pribadi masing-masing ya. Gak ada yang bisa memaksakan lah kalau soal itu. Tapi di sini yang bisa gue point out adalah mengapa lagu ini mungkin gak bisa gak semerakyat itu. Karena mereka menggunakan banyak melodi yang memang gak biasa. Right? Mungkin kalau misalnya kita denger tuh kayak yang na gitu. Mungkin kita berpikir kayak, oh ini apaan nih? Ini something yang belum pernah gue denger sebelumnya. Asing banget, kayak alien banget. Alien tuh dalam artian asing ya. Nggak familiar di telinga kita. Itu yang pertama. Dan juga pas bagian chorusnya yang ini. Sebentar, where's the chorus? Lagi cari dulu ya. Oke, this is the chorus ya, yang kedua chorusnya. At the boy. Sekali lagi ya, chorusnya. That's my boy. Itu adalah nada-nada yang baru,
nada-nada yang hampir nggak pernah dipakai di lagu-lagu lain. Ibarat kata kayak tipe-tipe nada yang jarang banget muncul gitu loh. Terutama di lagu-lagu Red Velvet dan juga mungkin lagu-lagu lain. Jadi itu menurut gue, at least ini menurut gue nih, kayak karena kita mendapat nada yang completely new, completely different dari apa yang sudah kita terima di lagu-lagu Red Velvet lainnya. Jadi kita merasa kayak apa nih. Tinggal kita nggak familiar dan kita emang jauh lebih nyaman dan kita bisa accept something yang memang sudah kita kenal dan kita more familiar with. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang cukup asing seperti ini, kayak I think it takes time lah buat kita untuk bisa proses dan juga menerimanya. Ya, jadi kayak mungkin itulah dua hal yang mungkin bikin lagu ini cukup divided ya. Nggak semua orang mungkin bisa menikmatinya. Gitu. And lagi-lagi, it's completely fine. Itu nggak mengurangi value apapun akan lagu ini dan juga tidak mengurangi value pada para pendengarnya juga. Lagi-lagi, it's all about selera, right? Tapi personally gue suka ini kayak satu eksperimen yang unik sih. Dan juga menarik banget. Cukup berani menurut gue ya. Ini mirip-mirip kayak Zimzalabim in a way. Kayak yang mungkin pas pertama kali kita denger bakal aneh, weird banget. Tapi kayak the more we listen to it, it will grow on us. Nanti Zimzalabim bakal ada videonya juga. Gue kupas bareng sama Reksa. So, stay tune gitu to Rabbit Channel, oke? Oke, berikutnya yang ketiga, seperti biasa bagian bridge mereka itu selalu juara. Gue bisa bilang mungkin Red Velvet selain the queen of B-sides, mereka adalah the queen of the bridge. Ratu para jembatan. Asal jangan jembatan Ancol aja, ngeri sih. Tapi on the more serious note, di sini bridge-nya lagi-lagi enak deh. Bridge itu biasanya berfungsi sebagai kayak gimana? Sebagai build up atau kayak nge-prepare kita untuk menghadapi klimaks di chorus terakhir. Itu kerap kita temui pada lagu-lagu pop pada umumnya. Dan hampir semua lagu sih. Jadi mereka bakal, ibarat gini, udah ada verse, ada chorus 1, ada verse 2, ada chorus 2. Temanya mungkin kurang lebih sama, sejalan. Bridge ini kita dikasih something yang completely different dengan verse dan juga chorus di depan. Supaya apa? Lagi-lagi kalau kita dengar bahasan yang di lagu terakhir, kalau misalkan something yang motif ya, kalau misalkan diteruskan itu bakal jadi monoton, right? Cara mengakalinya adalah dengan memberikan variasi. Nah, bridge ini mungkin menjadi salah satu variasi juga. Kita udah dikasih verse, chorus 1, verse 2, chorus 2 yang moodnya dan juga strukturnya sama. Bridge-nya kita kasih something yang benar-benar berbeda. Baru chorus, penghabisan yang klimaks di sana. Siapa tahu verse sama chorusnya udah intense, bridge dikasih cooldown. Dan juga chorus terakhir ditambah intens lagi, kayak gitu. Ada dua hal yang kontras di sana. Dan di sini juga no different. Mana tuh bridge-nya ya? Kayaknya mulai bagian yang ini deh. Wendy, lagi-lagi. Itu patahan-patahan. Mereka enak banget deh, no kan? Mereka ngasih kita something yang different. Nggak se intens biasanya, bukan intens ya, nggak se. Nah, oke, intinya di bridge ini mereka mengasih sesuatu yang berbeda kepada kita. Wendy dengan suara yang begitu inviting us in, kemudian ada tiba-tiba yang nada yang dan lain-lain itu kayak itu ngasih dimensi yang berbeda banget sih. Jadi itu persiapan kita dengan apa yang akan terjadi di belakang nanti. Menarik, selalu menarik. Bridge mereka selalu gokil. See, Red Velvet, they are the queen of the bridges. Dan terakhir, hal keempat yang mungkin bisa gue point out di sini adalah secara produksi ini cukup minimalis, rapi tapi minimalis, gak banyak hal yang terjadi di sana. Tapi lagi-lagi, apa yang membuat lagu ini menarik? Vokal mereka. Eksekusi vokalnya lagi-lagi on point banget. Mereka bisa portray all the playfulness. Mereka bisa ngetis kita akan segala macam hal yang terjadi di lagu ini. Mereka kayak pelan-pelan kayak permainan tarik ulur. Ya mereka benar-benar kayak memainkan tarikan setiap uluran itu dengan sangat baik pada lagu ini ya. Jadi kayak seakan kita udah di-invite ke dalam pelan-pelan, tapi didorong keluar lagi. Terus tarik lagi, dorong lagi keluar. Itu ya akhirnya membuat kita makin lama kayak we are wanting more and more. Jadi makin penasaran.
inilah ini I mean ini adalah salah satu value yang terdapat di lagu ini gitu. Agak nggak biasa, agak unusual bener, agak asing buat kita, tapi bikin kita penasaran in a way. Jadi lucu banget. Dan gue juga lagi-lagi suka banget eksekusi harmonisasi vokal mereka di sini juara, terutama di bagian-bagian. Coba kita sambil cari ya. Di sini nih. Ini masih unison. Tapi playful banget nadanya. Dengerin kayak Oh, yang maksud gue kan ini. Ada sisipan-sisipan gitu. Damn. Gitu. Kayak nadanya itu bisa bukan nadanya. Dalam artian gue malah dengerin lagunya nih, jadi gak konsen. Tapi enak. Biar fokus. Jadi mereka bisa menggabungkan tadi ada ya na itu kan robotik banget, kayak pakai autotune banget, kesannya kayak kaku, rigid. Sementara di foregroundnya, di depannya mereka ngasih alunan melodi yang lebih natural. Dan ketika dua hal itu digabungkan jadi kontras yang sama-sama bertolak belakang dan mengasih kedalaman di situ. Jadi kayak misalnya kita lagi motret lah, ada fokus di depan, belakangnya bokeh gitu. Satu lebih jelas, satu lagi blur, tapi kalau digabung jadi enak, bener kan? Jadi ada kedalaman tersendiri di situ, depth of field kalau misalnya di fotografi. Di sini juga ada kedalamannya. Itu yang gue suka. Eksekusi vokal mereka brilliant as always di sini. Di sini juga kayak super spot on. Really love their playfulness dan eksekusi setiap nadanya top banget. So yeah, I think I really like this song. Ini satu lagu yang cukup baru ya, stylenya cukup eksperimental di sini nih, kasih the crazier side maybe of Red Velvet di album The Perfect Red Velvet Series 2 Bad Boy ini. Makin lama ini album ini makin bervariasi ya, makin banyak warna, makin banyak jalan yang bisa dilalui. Perjalanan gue dari lagu pertama sampai ke titik ini, wah itu dipenuhi dengan berbagai macam pemandangan. Udah kayak Four Season aja. Spring ada, summer ada, autumn ada, winter juga ada. Dalam artian nggak literally kayak gitu ya, tapi banyak banget experience yang bisa didapat. Perjalanannya nggak pernah membosankan sampai ke lagu At The Boy ini. I really like it. I've been enjoying this so much. How about you guys? Bagaimana pendapat kalian tentang lagu At The Boy ini? Jangan lupa untuk share your experience and your story on the comment section down below. Okay? I think that's about it. That's At The Boy. I'll see you guys on the next video. Habis ini bakal ada lagu berikutnya. Oke, lagu berikutnya adalah The Perfect 10. Kok Perfect 10 aja, nggak pakai V ya. Lagu ke-10 judulnya Perfect 10. Apakah ini bakal menjadi lagu boss battle ya? The ultimate of the album. Gue susah nyari kata nanti. Anyway, thank you so much guys for watching and thank you for staying up until this minute. Jangan lupa kalau misalnya kalian suka dengan bahasan ini, like, share ke teman-teman Revelus lainnya, dan juga subscribe to Tutur Rabbit channel karena gue bakal kembali lagi dengan lebih banyak konten tentang Red Velvet dan juga K-pop in the future. For now, Rabbit is signing out. I'll see you guys next time. For the time being, have fun, stay safe, stay sane. Jangan lupa berdoa, menabung, dan makan makanan yang sehat dan bergizi. Kenapa gue ngomong seperti itu? Anyway, bye guys. Have a nice day ahead.